Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi geometri. Yang pertama ada kedudukan atau letak titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Yang kedua ada jarak dari titik ke garis dan jarak dari titik ke bidang. Sebelum membahas kedudukan titik, garis, dan bidang, serta jarak dari titik ke garis dan ke bidang, kita harus mengetahui apa itu titik, garis, dan bidang dalam ruang. Titik adalah suatu tempat atau posisi dalam ruang. Sementara garis adalah suatu himpunan titik berderet yang panjang dan tak terbatas, juga tidak memiliki lebar. Dengan kata lain, garis hanya memiliki panjang. Sedangkan bidang adalah suatu himpunan titik berderet dan berjajar secara rapat dan tak terbatas, tetapi tidak memiliki ketebalan. Bidang memiliki panjang dan lebar. Bidang lebih kompleks dibandingkan titik dan garis, karena bidang terbentuk dari titik dan garis itu sendiri. Mari kita membahas kedudukan titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Yang pertama ada kedudukan dua titik. Titik dapat tersebar secara acak maupun tersusun dalam suatu ruang. Ada titik tunggal, ada juga titik yang berimpit. Dua titik yang berimpit adalah titik yang memiliki dua buah nama. Dalam contoh ini, titik yang berimpit adalah titik B dan C serta titik E dan F. Yang kedua ada kedudukan titik dan garis. Ada sebuah titik yang terletak pada suatu garis. Dapat pula dikatakan garis tersebut melalui sebuah titik. Contohnya titik S terletak pada garis H, atau dapat dikatakan garis H melalui titik S. Sementara itu, jika titik tidak terletak pada garis, maka titik tersebut dikatakan sebagai titik di luar garis. Dalam contoh ini, titik K dan titik R adalah sebuah titik di luar garis H dan garis G, sementara titik S adalah titik di luar garis G. Yang ketiga, kedudukan titik dan bidang. Titik-titik dikatakan koplanar atau sebidang hanya jika ada suatu bidang yang memuat semua titik tersebut. Aksiomanya, sebarang 3 buah titik terletak pada sekurang-kurangnya satu bidang. Sebarang 3 buah titik non-kolinear terletak pada tepat satu buah bidang. Yang keempat, kedudukan 2 buah garis. Jika 2 buah garis berbeda berpotongan, maka keduanya terletak pada tepat satu bidang. 2 buah garis berbeda dikatakan saling sejajar jika dan hanya jika keduanya koplanar dan tidak berpotongan. 2 buah garis berbeda dikatakan saling bersilangan jika dan hanya jika keduanya non-koplanar. Nah, contohnya bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Yang kelima, kedudukan garis dan bidang. Nah, misalkan ada suatu garis dan suatu bidang, maka ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Contohnya bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Pada gambar pertama, kita bisa lihat bahwa garis tersebut memotong atau menembus bidang tersebut. Untuk gambar yang kedua, garisnya sejajar dengan bidang tersebut. Sedangkan untuk gambar yang ketiga, garis tersebut terletak pada bidang tersebut. Yang keenam, kedudukan 2 buah bidang. Jika ada 2 buah bidang, maka kejadian yang dapat terjadi yaitu kedua bidang tersebut berpotongan atau kedua bidang tersebut saling sejajar. Dapat kita lihat contoh gambarnya. Dari gambaran pertama itu, 2 buah bidang alfa dan beta dikatakan berpotongan jika keduanya bersekutu
tepat pada sebuah garis. Garis persekutuan tersebut dinamakan garis potong antara bidang alfa dan bidang beta, dilambangkan dengan garis alfa, beta. Garis alfa, beta merupakan himpunan semua titik yang terletak pada bidang alfa dan juga pada bidang beta. Dua buah bidang alfa dan beta dikatakan sejajar jika keduanya tidak bersekutu pada satu titik pun, seperti yang dapat kita lihat pada gambar 2. Selanjutnya yang ketujuh, kedudukan tiga buah bidang. Jika ada tiga buah bidang yang ketiganya berbeda, maka kejadian yang dapat terjadi yaitu ketiganya berpotongan atau ketiganya saling sejajar. Jika ketiga bidang tersebut berpotongan, maka dapat terjadi ketiganya berpotongan di satu titik, ketiganya berpotongan di satu garis, atau sepasang-sepasang dari ketiganya berpotongan pada satu garis dan terbentuk tiga buah garis yang saling sejajar. Berikut contoh gambarnya. Pada gambar yang satu ini, bidang alfa dan bidang beta berpotongan. Perpotongannya berupa garis S atau garis alfa, beta. Seperti kita lihat pada gambar 1 yang A ini, menunjukkan bidang gamma memotong garis S tepat di satu titik, yaitu di titik P. Hal tersebut juga berarti garis S atau garis alfa, beta, garis alfa, gamma, dan garis beta, gamma, ketiganya saling berpotongan dan perpotongannya tepat di satu titik, yaitu titik P. Pada gambar 1B menunjukkan bidang gamma memuat seluruh garis S. Hal tersebut berarti bidang alfa, bidang beta, dan bidang gamma ketiganya berpotongan pada satu garis, yaitu garis S. Jadi setiap titik pada garis S seluruhnya terletak pada bidang alfa, bidang beta, dan bidang gamma. Selanjutnya gambar 1 yang C menunjukkan bidang gamma sejajar dengan garis S. Karena garis S merupakan perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta, sedangkan garis S sejajar dengan bidang gamma, maka garis alfa, gamma dan garis beta, gamma juga sejajar dengan garis S. Jadi, garis S, garis alfa, gamma, garis beta, gamma. Selanjutnya pada gambar yang kedua, bidang alfa dan bidang beta tidak berpotongan, namun keduanya saling sejajar. Dapat kita lihat pada gambar 2 yang A menunjukkan bidang gamma memotong bidang alfa. Karena bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka bidang gamma juga memotong bidang beta. Akibatnya, garis-garis perpotongan di antara kedua bidang tersebut juga sejajar. Jadi, garis alfa, gamma sejajar dengan garis beta, gamma. Selanjutnya pada gambar 2 yang B menunjukkan bidang gamma sejajar dengan bidang alfa. Karena bidang alfa sejajar dengan bidang beta dan bidang gamma sejajar dengan bidang alfa, maka bidang gamma juga sejajar dengan bidang beta. Jadi bidang alfa sejajar dengan bidang beta sejajar juga dengan bidang gamma. Selanjutnya ada jarak dari titik ke garis dan jarak dari titik ke bidang. Jarak antara dua buah bangun geometri adalah panjang luas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Jika G1 dan G2 adalah bangun-bangun geometri, maka G1 dan G2 dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik, sehingga dapat dilakukan pemasangan satu-satu antara titik pada G1 dan G2. Jika panjang AB adalah yang terpendek antara semua ruas garis penghubung titik-titik itu, maka panjang ruas garis AB disebut jarak antara bangun G1 dan G2. Jarak antara titik P dan Q adalah panjang ruas garis PQ.
Jarak antara titik P dan garis G atau jarak dari titik P ke garis G adalah panjang ruas garis penghubung P dengan proyeksi P pada garis G. Jarak dari titik P ke bidang K adalah panjang ruas garis penghubung P dengan proyeksi titik P pada bidang K. Jarak antara garis G dengan bidang K yang sejajar sama dengan jarak salah satu titik pada garis G terhadap bidang K. Jarak antara bidang K dan bidang L yang sejajar sama dengan jarak salah satu titik pada bidang K terhadap bidang L atau sebaliknya. Jarak antara garis G dan H yang bersilangan adalah panjang ruas garis penghubung yang memotong tegak lurus garis G dan garis H. Contoh soal yang pertama, tentukan titik mana sajakah yang disebut sebagai titik berimpit pada gambar di bawah ini. Titik berimpit adalah titik yang memiliki dua atau lebih nama. Nah, dalam contoh soal di bawah ini, titik yang dikatakan berimpit yaitu ada dua titik. Titik E berimpit dengan titik D dan titik C, serta titik F berimpit dengan titik H. Contoh soal yang kedua, tentukan titik koliner dan non-koliner pada garis P dan Q. Titik koliner adalah titik yang berada pada suatu garis, sementara titik non-koliner adalah titik yang berada di luar garis. Dalam garis P, titik yang berada pada garis P adalah titik A, titik B, titik F, dan titik J. Sementara titik yang berada di luar garis P yaitu titik C, titik D, titik E, G, H, I, K, dan titik L. Selanjutnya pada garis Q, titik yang berada pada garis Q adalah titik A, titik C, titik G, H, K, dan titik L. Sementara titik yang berada di luar garis Q adalah titik B, titik E, F, I, dan J. Contoh soal berikutnya, ada sebuah kubus ABCDEFGH. Bila bidang DCGH pada kubus dikatakan sebagai bidang U, maka tentukan yang pertama, titik apa saja yang terletak pada bidang U. Yang kedua, titik apa saja yang berada di luar bidang U. Titik yang terletak pada bidang U yaitu titik D, titik C, titik G, dan titik H. Sementara yang berada di luar bidang U adalah titik A, B, E, dan titik F. Contoh soal, pada limas beraturan TABCD, panjang rusuk tegaknya 25 cm dan panjang rusuk alasnya 7/2 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu kita gambarkan gambar limas beraturan TABCD seperti gambar berikut ini. Kemudian kita cari panjang AC dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar dari 98 ditambah 98 sama dengan akar dari 196 sama dengan 14 cm. Kemudian kita cari panjang AE, yaitu sama dengan setengah dari panjang AC sama dengan 7 cm. Kemudian yang terakhir kita cari jarak titik T ke bidang ABCD atau sama juga dengan garis TE sama dengan akar dari TA kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar dari 625 ditambah 49 sama dengan akar dari 576 sama dengan 24 cm. Contoh soal, pada kubus ABCDEFGH
Dengan panjang rusuk 12 cm, titik P adalah tepat di tengah CG. Tentukan jarak titik C ke garis AP. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu kita gambarkan dahulu gambar kubus ABCD, EFGH. Kemudian dari gambar tersebut terdapat gambar segitiga seperti gambar berikut ini. Kemudian yang kita cari pertama yaitu panjang AP dengan menggunakan rumus Pythagoras. Panjang AP yaitu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CP kuadrat sama dengan akar dari 12 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 324 sama dengan 18 cm. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan jarak C ke AP. Bisa kita cari dengan menggunakan rumus AP dikali D sama dengan AC dikali CP, sehingga D sama dengan AC dikali CP per AP sama dengan 12 akar 2 dikali 6 per 18 sama dengan 4 akar 2 cm. Contoh selanjutnya itu diketahui kubus ABCDEFGH. Tentukan jarak titik D ke bidang ACH. Dapat kita lihat gambarnya. Pandang segitiga HDN. N ini dimisalkan untuk garis tengah ACH. Pada HD ini kita misalkan A, pada DN ini 1/2 A akar 2 dan HN-nya ini A akar 3/2. Maka luas HDN-nya ini sama dengan DN dikali HD per 2. DN-nya kita masukkan 1/2 A akar 2 dan HD-nya kita masukkan A per 2. Maka hasilnya 1/4 A pangkat 2 akar 2. Terus kita cari luas segitiga DNH. Luasnya ini sama dengan NH dikali DO per 2. Terus kita masukkan 1/4 A pangkat 2 akar 2 pada luas ini sama dengan NH-nya kita masukkan A akar 3/2 dikali DO per 2. Maka kita cari DO-nya 1/2 A pangkat 2 akar 2 per A akar 3/2. Maka sama dengan 1/2 A akar 2 per akar 3/2. 1/2 A akar 2 per 1/2 akar 6. Maka A akar 2 per akar 6. Selanjutnya A akar 12 per 6, A 2 akar 3 per 6, maka DO-nya didapat hasilnya yaitu 1/3 A akar 3. Jadi jarak titik D ke bidang ACH itu adalah 1/3 A akar 3. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk ACM. Jika S merupakan proyeksi titik C pada bidang AFH, maka jarak titik A ke titik S adalah, kita lihat gambar kubus berikut ini dengan pandang OAC dan mencarinya menggunakan cos alfa AC kuadrat plus OA kuadrat min OC kuadrat per 2 dikali AC dikali OA. AC nya kita masukkan A akar 2 dikuadratkan plus OA nya kita masukkan A akar 3/2 dikuadratkan min OC nya kita masukkan A akar 3/2 dikuadratkan per 2 dikali AC nya A akar 2 dan dikali OA nya kita masukkan A akar 3/2. Maka didapat hasilnya A akar 2 dikuadratkan, karena A akar 3/2 dikuadratkan ini sudah habis, per 2 dikali A akar 2 dikali A akar
per 2. Didapat lagi hasilnya 2A kuadrat per 2A kuadrat akar 3. 2A kuadrat ini kita coret, maka dapat hasil lagi 1 per akar 3. 1 per akar 3 ini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka didapat hasilnya 1 per 3 akar 3. Lanjut kita pandang segitiga ASC dengan cos alfa sama dengan AS per AC. Cos alfanya ini kita masukkan 1 per 3 akar 3 sama dengan AS yang ditanyakan, per AC nya kita masukkan A akar 2. Maka untuk mencari AS nya itu sama dengan 1 per 3 akar 3 dikalikan dengan A akar 2. Didapat hasilnya sama dengan 1 per 3A akar 6. Jadi jarak titik A ke titik S adalah 1 per 3A akar 6. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitung jarak dari titik E ke bidang AFH. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan menentukan panjang EP-nya dulu. EP sama dengan setengah dikali EG. EP sama dengan setengah dikali 8 akar 2 cm. EP sama dengan 4 akar 2 cm. Yang kedua, kita akan menentukan panjang AP-nya. AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AP kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. AP kuadrat sama dengan 64 ditambah 32. AP sama dengan akar 96. Yang ketiga, kita akan menentukan panjang OP-nya. OP sama dengan 1 per 3 AP. AP yang kita masukin, OP sama dengan 1 per 3 dikali akar 96. Dengan demikian, kita bisa menghitung panjang EO dengan menggunakan rumus Pythagoras. EO kuadrat sama dengan EP kuadrat dikurang OP kuadrat. EO kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurang 1 per 3 akar 96 kuadrat. EO kuadrat sama dengan 16 dikurang 1 per 9 dikali 96. EO kuadrat sama dengan 16 per 3. EO sama dengan akar 16 per 3. EO sama dengan 4 per 3 akar 3 cm. Diketahui kubus KLMN OPQR dengan rusuk 12 cm. Jika titik T di tengah ruas garis PR, hitung jarak dari titik O ke garis KT. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan panjang OT. OT sama dengan setengah OQ. OT sama dengan setengah dikali 12 akar 2. OT sama dengan 6 akar 2 cm. Yang kedua, kita menentukan panjang KT. KT kuadrat sama dengan KO kuadrat ditambah OT kuadrat. KT kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. KT kuadrat sama dengan 14 ditambah 72. KT sama dengan akar 216. KT sama dengan 6 akar 6. Untuk menghitung panjang AO, kita gunakan rumus luas segitiga. Setengah dikali KT dikali AO sama dengan setengah dikali OT dikali KO. 6 akar 6 dikali AO sama dengan 6 akar 2 dikali 12. 6 akar 6 AO sama dengan 12 akar 2. AO sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6. AO sama dengan 4 akar 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.